Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Selenita dengan NIM 21203862202011, program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembuatan video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah dipelajari. Adapun judul-judul materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama mengenai pendapatan nasional, yang kedua mengenai uang, yang ketiga mengenai perekonomian 3 dan 4 sektor, yang keempat mengenai inflasi, dan yang kelima mengenai pengangguran. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai pendapatan nasional. Pengertian dari pendapatan nasional adalah pendapatan seluruh rumah tangga keluarga dalam satu negara dalam waktu 1 tahun. Rumus untuk menghitung pendapatan nasional ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan pendekatan produksi dengan rumus Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah PN dikali QN. Dengan keterangan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N, dan QN sama dengan jenis barang ke-N. Kemudian rumus yang kedua yaitu menggunakan pendekatan pendapatan dengan rumus Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Dengan keterangan R sama dengan pendapatan dari gaji, W sama dengan pendapatan bersih dari sewa, I sama dengan pendapatan dari bunga, P sama dengan pendapatan dari usaha. Kemudian rumus yang ketiga yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Dengan keterangan C sama dengan konsumsi masyarakat, I sama dengan investasi atau tabungan, G sama dengan pengeluaran atau belanja pemerintah, X sama dengan ekspor, dan M sama dengan impor. Adapun fungsi pencatatan pendapatan nasional ada 6, yaitu yang pertama untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, yang kedua untuk mengukur atau membandingkan kemajuan antar negara, yang ketiga untuk mengetahui struktur perekonomian, yang keempat menjadi landasan perumusan kebijakan, yang kelima menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor, dan yang keenam mengukur perubahan yang terjadi. Kemudian materi yang kedua mengenai uang. Pengertian dari uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Latar belakang munculnya uang yaitu karena sulit untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat dibutuhkan, dan juga sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Syarat benda yang dijadikan alat pembayaran. Yang pertama, bernilai dimanapun. 2, tahan lama. 3, mudah dibawa. 4, tidak mudah dipalsukan. 5, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. 6, jumlahnya terbatas. Dan 7, ada jaminan. Kemudian standar mencetak uang ada 2, yaitu standar barang dan standar kepercayaan. Standar barang adalah apabila suatu negara mencetak uang senilai tertentu, maka negara tersebut wajib mencadangkan berupa emas atau perak senilai uang yang mereka cadangkan. Kemudian, standar kepercayaan adalah apabila suatu negara mencetak uang, maka negara tersebut tidak perlu mencadangkan emas dan perak senilai uang yang mereka cetak. Lalu kemudian, jenis uang. Jenis uang ada 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal seperti uang kertas dan uang logam, kemudian uang giral seperti ATM, giro, cek, maupun OVO. Kemudian nilai uang. Yang pertama, nilai nominal atau nilai yang tertera pada uang. Kemudian yang kedua, nilai intristik, yaitu biaya pembuatan uang. Yang ketiga, nilai real, yaitu daya beli. Contohnya, uang 50.000 bisa mendapatkan 1 liter minyak. Kemudian yang keempat, nilai kurs atau nilai mata uang negara terhadap mata uang negara lain. Lalu kemudian fungsi uang. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai pengukur nilai, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Materi ketiga mengenai perekonomian 3 dan 4 sektor. Pengertian dari perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.
Kemudian, pengertian dari perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Sumber penerimaan negara ada 3, yaitu pertama, pajak. Pajak adalah pungutan yang dikenakan pada suatu objek tertentu yang memiliki nilai manfaat dan menjadi kontribusi wajib bagi warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Kemudian yang kedua yaitu PNBP atau penerimaan pendapatan bukan pajak, terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu hibah. Hibah adalah sumber pendapatan negara yang diterima dari pihak lain secara sukarela tanpa ada kewajiban apapun. Adapun jenis hibah yaitu hibah terencana, hibah langsung, hibah melalui KPPN, hibah dalam negeri, hibah luar negeri, dan hibah daerah. Kemudian sumber pengeluaran negara ada 2 yaitu belanja negara dan belanja daerah. Belanja negara seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi BBM dan non-BBM. Kemudian belanja daerah seperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana otomatis khusus, dan penyesuaian. Kemudian materi keempat yaitu inflasi. Pengertian dari inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Adapun faktor penyebab inflasi yaitu 1. Tingginya permintaan, 2. Meningkatnya biaya produksi terus-menerus, 3. Jumlah uang yang beredar bertambah, 4. Akibat perilaku masyarakat, 5. Struktural ekonomi yang kaku, 6. Kekacauan ekonomi dan politik, 7. Keputusan perusahaan, 8. Faktor luar negeri. Adapun jenis-jenis inflasi ada 4, yaitu yang pertama, berdasarkan tingkatannya. Inflasi ringan di bawah 10% per tahun, inflasi sedang di antara 10-30% per tahun, inflasi berat di antara 30-100% per tahun, dan hiperinflasi di atas 100% per tahun. Kemudian jenis yang kedua yaitu berdasarkan sebabnya. Ada 3, yaitu demandful inflation atau timbul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa. Kemudian cost push inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Kemudian terakhir bottleneck inflation dipicu oleh faktor permintaan atau faktor penawaran. Kemudian jenis yang ketiga yaitu berdasarkan tempat asalnya terbagi menjadi 2, yaitu domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri dan imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Kemudian jenis inflasi yang keempat yaitu berdasarkan sifatnya, inflasi menyerap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Kemudian materi terakhir atau materi kelima yaitu pengangguran. Pengertian dari pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Angkatan kerja adalah orang yang berumur 15 tahun sampai dengan 65 tahun kecuali ibu rumah tangga. Adapun jenis-jenis pengangguran yaitu 1. Pengangguran friksional atau orang yang sengaja menganggur karena alasan tertentu, misalnya tidak sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian 2. Pengangguran skillful, yaitu orang yang menganggur disebabkan oleh terjadinya kemunduran ekonomi, misalnya krisis ataupun pandemi. Kemudian 3. Pengangguran struktural adalah orang yang menganggur karena struktur ekonomi. Kemudian yang keempat, pengangguran teknologi adalah orang yang menganggur karena penggunaan teknologi baru. Kemudian yang kelima, setengah pengangguran adalah orang yang bekerja 7 jam per hari atau 35 jam per minggu. Kemudian yang keenam, pengangguran terbuka adalah orang yang benar-benar tidak punya pekerjaan. Kemudian yang ketujuh, pengangguran tidak kentara atau pengangguran terselubung adalah orang yang kelihatannya bekerja tetapi tidak mempunyai penghasilan. Mungkin itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.